Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam live streaming kita pada sore hari ini. Apa kabarnya ibu-ibu? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat karena kita punya Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita mau katakan, kita bertemu lagi. Kita bertemu di dalam Tuhan. Kita mau saling mendoakan. Kita mau saling menguatkan. Mari ibu-ibu, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kita mau puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu. Ku menyembah Tuhan. Kita bertemu. Saling mengasihi. Kita bertemu, saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu. Menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita bertemu, saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu. Kita bertemu. Ku menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita bertemu, saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau Allah mengumpulkan kami ibu-ibu PWMI pada sore hari ini. Meskipun ibadah kami lewat live streaming Tuhan, namun kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun posisi kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang melihat kami. Engkau Allah yang berada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan.
sertai persekutuan kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah persekutuan kami ini Tuhan, sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati ibu-ibu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Engkau lah yang memberkati mereka, kesibukan mereka pada sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga berbicara kepada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami ibu-ibu bisa mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah persekutuan kami hanya serahkan di dalam nama Anak Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, tiada pernah kami ragukan Tuhan. Apapun situasi kita pada saat ini, apapun kondisi kita pada saat ini, kita percaya ada Allah kita yang luar biasa. Kita jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Kita imani lagu ini sebagai pengharapan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan kita. Kami tidak pernah ragu Tuhan, karena Engkau Allah yang berserta dengan kami. Dengan sungguh-sungguh katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku walau seribu lebah, walau seribu lebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, meskipun langit tanpa suram, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku walau 1000 lebah. Dengan segenap hati katakan, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku,
tetaplah penolongku. Walau 10.000 berbadi kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berdoa pada sore hari ini untuk persekutuan kaum ibu-ibu yang kami lakukan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau belajar melakukan perintah Tuhan. Kami mau belajar dari tokoh-tokoh perempuan untuk menjadi suatu pelajaran rohani bagi kami sekalian. Maka berkati kami pada sore hari ini, supaya kami boleh terarah dan fokus kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu ini mengajari kepada kami hal-hal yang pribadi untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita kembali di dalam persekutuan kita kaum ibu-ibu. Renungan kita pada sore hari ini kita mengambil satu tokoh tentang seseorang tokoh perempuan bernama Salome. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya kita membuka satu bagian firman Tuhan dulu. Kita beberapa ayat kita akan membuka. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ibu-ibu, nanti ibu bisa melihat di Alkitab ataupun di dalam gadget ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu-ibu. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yoses serta Salome. 41. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan juga ada di situ perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saya bacakan Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan dan Yohanes saudaranya. Matius 27, 55 dan 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klofas dan Maria Magdalena. Dan terakhir dalam Matius 20:21 kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Nah, ibu-ibu, kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan tokoh perempuan yang hendak kita sharingkan pada sore hari ini, yaitu Salome. Beberapa minggu ini atau bulan kita sudah melihat ibu-ibu karakter tentang beberapa tokoh-tokoh perempuan di dalam Alkitab. Minggu ini ya kita akan belajar daripada Salome. Kita sudah melihat tentang Abigail, Batseba, Deborah, Dorcas, Eunike, Febe, Leah, Naomi, Rahel dan lain-lain. Nah, sore hari ini kita melihat tentang seorang tokoh perempuan bernama Salome. Pertanyaannya adalah, siapakah Salome ini? Dalam Alkitab ada beberapa nama disebut dengan Salome. Tapi tokoh perempuan yang kita bahas pada sore hari ini adalah Salome, seorang murid Yesus
Kristus dalam teks-teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam Markus 11 ayat 40, Markus di situ memberitahukan sebuah informasi kepada kita tentang Salome, bahwa ketika Yesus mati, Salome ini ada di sana. Salome menyaksikan kematian Yesus Kristus. Lalu di dalam Matius 27, 55 dan 56 yang kita baca tadi, diperjelas nama Salome ini adalah ibu daripada Zebedius, anak-anak dari Zebedius. Siapakah itu anak-anak dari Zebedius ini? Matius 10 yang kedua tadi memberitahukan kepada kita siapa nama anak-anak Zebedius ini. Mereka adalah Yakobus dan Yohanes, dua dari antara 12 dari murid Yesus Kristus. Yakobus dan Yohanes sebelum mereka menjadi murid Yesus, mereka adalah seorang nelayan. Kenapa? Karena ayah mereka Zebedius adalah seorang nelayan. Maka dapat dipastikan Salome ini istri seorang nelayan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 19:25 mengatakan di situ bahwa ketika Yesus disalibkan, ada seorang perempuan lain, perempuan yang tidak disebut namanya oleh Yohanes sebagai penulis kitab Yohanes. Dikatakan perempuan itu ada di situ. Disebutkan perempuan ini hanya satu informasi, saudara ibu Yesus. Pertanyaannya, siapakah perempuan ini? Kemungkinan besar kalau kita bandingkan dengan Matius, Markus dan Lukas, kita akan dapat memastikan perempuan ini adalah Salome. Jika ini benar adalah Salome, maka Salome ini adalah bibi dari Yesus, karena Salome adalah saudara daripada Maria, ibu Yesus. Biasanya ibu-ibu, penulis Alkitab ini sengaja tidak menyebutkan nama-nama orang tertentu ketika mereka menulis surat atau Injil-Injil di dalam Perjanjian Baru. Tapi menurut saya ini bisa saja terjadi, ya. Karena menurut kesaksian Matius, Markus, Lukas ada kesamaan. Perempuan yang disebut Yohanes itu yaitu Salome yang juga ada di sana pada waktu Yesus mati. Nah, ibu-ibu, ini sebuah informasi yang baik yang kita dapatkan tentang siapakah Salome ini, untuk kita boleh mengetahui hidupnya dan karakternya. Dan di dalam Matius 20:21, Salome, ya, sebagai bibinya atau tantenya Yesus ini, saudara daripada mama Yesus, Maria, pernah meminta satu hal kepada Yesus. Permintaannya sudah kita baca tadi di bagian depan, bahwa Salome meminta supaya anak-anaknya, anak daripada Zebedius ini, Yakobus dan Yohanes ini, menempati posisi yang tinggi dalam kerajaan Yesus bila nanti Yesus datang dalam kerajaannya. Mengapa hal ini diminta oleh Salome? Tentu di samping iman, di samping keyakinan, ada unsur kekeluargaan juga. Nah, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa hal yang dapat kita pelajari daripada Salome ini. Yang pertama, Salome ini adalah seorang pelayan Yesus. Lukas 8 ayat 1-3 mencatat ada banyak nama perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan salah satunya adalah Salome. Mengapa? Karena suaminya Zebedius suka melaut, suka menangkap ikan, dan sudah dua anaknya Yakobus dan Yohanes ini menjadi murid Yesus bersama dengan Yesus. Maka kemungkinan Salome, ibu mereka ini juga turut serta dalam kelompok bersama murid-murid Yesus ini, karena anaknya Yakobus dan Yohanes ada bersama dengan kelompok Yesus.
Kita pikirkan, Yesus beserta murid-muridnya itu sibuk melayani. Jadi siapa sih yang mengurus kebutuhan-kebutuhan mereka? Seperti belanja, seperti memasak, pasti dapat dipastikan adalah perempuan-perempuan yang ada bersama dengan mereka. Dan salah satunya adalah Salome, ada di dalam kelompok ini. Maka pelajaran pertama yang didapatkan dari Salome ini adalah dia seorang pelayan Yesus. Dengan apa yang ia punya, dengan apa yang ia bisa, ia lakukan untuk pelayanan kepada Yesus. Jadi ibu-ibu PWMI, mari contohlah Salome. Apa yang ia bisa, apa yang ia punya, ia lakukan untuk pelayanan. Yang kedua, Salome ini adalah seorang perempuan yang beriman dan setia. Dalam hidupnya, Salome yang mengikuti perjalanan pelayanan Yesus ini, pasti ia pernah menyaksikan dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ia percaya bahwa suatu hari kelak Yesus itu benar-benar seorang raja, datang sebagai seorang raja yang luar biasa. Makanya tidak aneh jikalau Salome meminta posisi yang baik untuk anaknya Yakobus dan Yohanes bila nanti Yesus itu datang dalam kerajaannya. Namun yang terjadi adalah ia melihat Yesus itu bukan datang sebagai seorang raja dan kerajaannya yang luar biasa itu, tidak. Dia melihat Yesus ditangkap, dia melihat Yesus dipukul, dicambuk, dihina, bahkan Yesus mati disalibkan. Ini dilihat dan disaksikan oleh Salome. Pertanyaannya, apakah iman Salome ini luntur tentang siapakah Yesus itu? Ternyata tidak. Salome tetap setia. Terbukti pagi-pagi benar ada beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus untuk merempahi mayat Yesus ini. Salah satu yang dapat dipastikan adalah Salome, di mana ia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus. Apakah itu karena imannya? Apakah itu karena Yesus adalah anggota keluarganya? Yang pasti Salome tetap setia. Ibu dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus tidak membuat Salome meninggalkan Kristus. Bahkan terlihat kemudian bagaimana ia tidak menyuruh Yakobus dan Yohanes anaknya itu pergi meninggalkan Yesus. Salome tidak berkata, ya Yakobus, Yohanes, guru kita sudah mati, ya sudah tinggalkan dia. Tidak, ya. Justru Salome tetap mendukung pelayanan Yakobus dan Yohanes. Walaupun akhirnya kita mengetahui Yakobus itu mati martir dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi Salome tetap menunjukkan imannya. Salome tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Maka yang kedua, mari ibu-ibu PWMI belajar menjadi perempuan yang punya iman dan setia kepada Yesus Kristus. Yang ketiga yang kita pelajari dari Salome ini, bahwa dia seorang yang memperhatikan masa depan anak. Sewaktu Salome meminta kepada Yesus, jika nanti Yesus mendirikan kerajaannya di bumi ini, maka Yakobus dan Yohanes mendapat posisi yang baik nantinya, yaitu satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan Yesus. Banyak orang berpendapat permintaan ini adalah sebuah permintaan yang ambisius. Mungkin bisa iya juga. Namun di sisi lain, ternyata permintaan Salome ini adalah ia seorang ibu, permintaan seorang ibu yang menginginkan, yang merindukan anaknya sukses, yang menginginkan anaknya menjadi orang hebat. Maka saya kira hal ini adalah hal yang wajar. Salome menginginkan anaknya menjadi terkenal, dan ini bukan hal yang buruk. Mari kita melihatnya sebagai hal yang positif. Saya berharap juga ibu-ibu di Bogor ini memiliki kerinduan juga untuk melihat, menyaksikan, dan menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang orang hebat dan orang sukses nantinya. Inilah beban seorang ibu. Dan saya berharap ibu-ibu PW memiliki beban ini juga. Yang keempat, seorang yang berhati baik. Sewaktu Yesus menolak dengan halus permintaan Salome,
Ketika Salome meminta Yesus nanti kalau datang jadi raja, satu duduk di sebelah kiri, satu duduk di sebelah kanan. Yesus menolak permintaan Salome ini dengan halus. Yesus berkata, soal itu, posisi itu bukan hak saya, tetapi adalah hak Bapa, kata Yesus. Di sini kita melihat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun permintaannya ditolak dengan halus, tetapi terlihat Salome menerima. Salome tidak menuntut, Salome tidak terlalu egois. Ini menunjukkan bahwa Salome memiliki hati yang baik. Dan yang kelima, sebagai perenungan kita tentang Salome ini, sebuah hal manusia tidak luput daripada kekurangan. Ya, kita melihat ada satu kelemahan daripada Salome untuk boleh kita pelajari. Hati-hati dengan kedekatan. Hal yang negatif yang saya lihat dari Salome adalah ia memanfaatkan hubungan kedekatan dengan Yesus yang adalah benar. Yesus adalah keponakannya itu, karena Salome adalah saudara daripada Maria, ibunya Yesus, dalam menjadikan Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kanan Allah atau sebelah kiri Yesus nantinya dalam kerajaannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari mewaspadai akan hal ini. Jangan menggunakan unsur kedekatan atau sebuah hubungan untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Walaupun Salome tidak memaksa, namun sepertinya ini sebuah hal yang kurang baik. Nah, kaum ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari daripada Salome. Masih ada hal-hal yang lain. Tentu ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Walau ada karakter negatif karena memakai unsur kekeluargaan dan kedekatan, namun hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif yang dimiliki oleh Salome ini dalam dia melayani dan setia kepada Yesus, itu dapat menutupi kekurangannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar menjadi Salome pada masa kini, untuk kita belajar hal-hal yang positif dan kita belajar meninggalkan hal-hal yang negatif. Saya berharap ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini dapat menyiapkan waktu, entah selesai ini, entah besok, entah kapan, mencari waktu yang lain untuk boleh ya berdiskusi tokoh-tokoh perempuan yang sudah kita bahas, yang sudah kita sharingkan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif di dalam pelajaran-pelajaran iman kita, untuk kita boleh menjadi tokoh-tokoh perempuan pada masa kini. Bila Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami memuji Tuhan untuk seorang tokoh yang bernama Salome. Bagaimana kehidupannya, dia mengetahui suatu pelayanan yang jelas untuk melayani Tuhan. Walaupun ada tantangan, rintangan, ada godaan, ada pencobaan, tetapi dia tetap menunjukkan karakternya yang baik. Bapa di sorga, kami berdoa supaya setiap kami yang belajar daripada tokoh Salome ini, kami menemukan hal-hal yang positif yang boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami menemukan hal yang negatif, dan itu menjadi sebuah peringatan dan pelajaran bagi kami untuk kami boleh bertindak lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diperbuat oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang ada di Immanuel Bogor ini, senantiasa menjadi ibu-ibu yang senantiasa boleh melihat hal-hal yang baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhanlah yang menyempurnakan firman yang sudah kami dengar ini, supaya kami boleh diberikan kuasa melakukan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami terus mendoakan buat ibu-ibu, diberkatilah dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, dan juga di dalam kerinduan, harapan, dan juga di dalam permohonan. Ibu-ibu yang dinaikkan dalam doa, bila Tuhan semesta alam boleh mendengarkannya. Terpuji namamu ya Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus saja kami sudah menaikkan doa ini. Mari ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan kita terima berkat dan nanti kita pujikan Bapa terima kasih. Mari bersama kita menaikkan doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membuka hati kita, kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus karena kasih Allah yang luar biasa itu, serta kuasa, pendampingan, penyertaan daripada Roh Kudus itu senantiasa membuat firman ini tertanam dalam hati kita dan membuat kita dapat melaksanakannya sehingga kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukanlah karena berkat Tuhan mendampingi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ibu-ibu, kita mengambil waktu sejenak di dalam saat teduh kita. Baik, salam ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur persekutuan kita sudah berakhir. Dan kami mengingatkan minggu depan tetap bergabung dalam persekutuan PWMI kita. Kita selalu bertumbuh di dalam iman dan senantiasa terus jaga kesehatan dan terus banyak dalam kita memberkati. Shalom.